Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Nur Handayani dengan NIM D93219069, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kreativitas dan inovasi berbisnis dalam mata kuliah Desain Produk dan Pemasaran LPI, dosen pengampu Muhammad Soleh SPDI, MPD. Sebelum saya menjelaskan tentang kreativitas dan inovasi berbisnis, saya menjelaskan output dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam atau disingkat MPI. Untuk manajemen pendidikan Islam sendiri, ketika kita lulus tidak harus menjadi guru, jadi kita lebih di tenaga kependidikan. Kemudian dalam prodi manajemen pendidikan ini mengasah critical thinking dan taktis, yang dimana kita ini dituntut untuk menjadi tenaga pendidik yang kreatif, inovatif, yang dimana kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kemudian kita belajar manajemen dunia pendidikan. Jadi kita tuh bisa mengetahui bagaimana standar-standar pendidikan yang ada di Indonesia itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan kreativitas dan inovasi berbisnis. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kreativitas dan inovasi. Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru untuk melihat masalah serta suatu peluang. Kemudian inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan solusi hasil dari pemikiran kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau memperbaiki sesuatu. Jadi kreativitas itu kita tuh diharapkan bisa memecahkan suatu masalah apa yang terjadi. Kemudian inovasi kita itu bisa memberi pembaruan dari pemecahan masalah tersebut. Menurut Graham West dalam bukunya The Art of Talk, yang dimana menyatakan bahwa proses kreativitas itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu persiapan. Dalam hal ini persiapan dilakukan yaitu mencari informasi. Kemudian yang kedua inkubasi, yang dimana mengumpulkan informasi kemudian disimpan terlebih dahulu. Yang ketiga iluminasi, yang dimana tahapan munculnya inspirasi atau gagasan yang baru. Yang keempat yaitu tahap verifikasi, tahap dimana pengujian ide atau kreativitas tersebut terhadap realitas. Jadi yang pertama itu persiapan. Jadi kita persiapan yang dimana kita itu kita mencari informasi tersebut, kemudian kita simpan dulu informasi tersebut, kemudian kita bisa mendapatkan ide-ide baru, informasi-informasi baru, kemudian baru kita verifikasi, yang dimana kita bisa menguji apakah ide tersebut itu sesuai dengan realitas atau tidak. Kemudian cara melakukan inovasi. Yang pertama, survei kebutuhan dari calon pelanggan. Contoh nih dalam pandemi saat ini. Pandemi saat ini yang dibutuhkan banyak kalangan para customer, yaitu yang pertama hand sanitizer, yang kedua masker. Nah, itu yang sangat dibutuhkan saat ini. Yang kedua, tes produk kepada calon pelanggan. Nah, sebelum kita menjualnya, kita tes nih. Nah, seringkali kita tes itu yang paling baik, paling tepat itu yang pertama ke keluarga kita atau di lingkungan kita. Nah, kita tes nih apakah ini bisa masuk nih di pasar atau tidak. Yang ketiga, kembangkan produk sesuai dengan masukan dan calon pelanggan. Nah, ini tuh pasti kita udah uji nih, kita tes, kemudian kita akan mendapat masukan, kritikan, masukan, saran, kan kita dapat itu. Nah, kita itu bisa mengambil kritikan saran itu untuk bisa kita kembangkan menjadi kombinasi untuk kita membuat inovasi nih, apa yang baik untuk kita ke depannya. Kemudian melakukan strategi pemasaran
sesuai dengan target yang tepat. Nah, ini tuh seperti gini. Kita akan memproduksi masker kain ya. Nah, ini tuh bisa kayak misalkan ini kan zaman modern, banyak sekali kalau para pemuda kaum milenial ini tuh membutuhkan sekarang kan banyaknya model-model. Nah, ini tuh bisa kita masukkan target untuk model-model kayak inovasi baru seperti motif-motif. Nah, itu bisa kita masukkan ke targetnya itu di kalangan pemuda. Kemudian kita melakukan evaluasi hasil penjualan dilakukan untuk perbaikan demi perbaikan. Nah, ini tuh kita evaluasi setelah kita masukkan strategi tersebut, kita lakukan evaluasi bagaimana responnya, bagaimana tanggapan, bagaimana kritik dan saran seperti itu. Kemudian manfaat kreativitas dan inovasi berbisnis. Yang pertama, memiliki unique selling point atau keunggulan yang dimiliki para produk, jasa atau produk yang dimana yang ditawarkan. Jadi kita punya unik. Nah, itu banyak yang harus melakukan suatu inovasi yang berbeda daripada menjadi lebih baik. Kita lebih baik menjadi yang pertama daripada menjadi lebih baik. Kenapa? Pasti karena setiap orang mempunyai yang lebih baik dan lebih baik. Kemudian mampu bersaing dengan kompetitor. Jadi kita tuh bisa melakukan kita bisa bersaing dengan kompetitor dengan barang yang kita miliki yang punya keunggulan yang berbeda. Yang ketiga, meningkatkan penjualan. Nah, kita tuh bisa berbeda dan kita tuh pasti diminati gitu loh. Soalnya kan kita kan berbeda dari yang lain. Kemudian kita menciptakan terobosan yang baru yang dimana belum ada kompetitor yang seperti kita itu bisa kita masuk ke marketplace seperti Shopee, Tokopedia. Kemudian kita bisa masuk juga ke dalam Lazada, marketplace online yang sekarang digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Kemudian menarik minat konsumen. Kita kan maksudnya itu gini, kita kan bisa terjangkau gitu. Kita bisa terjangkau walaupun kita kan di Indonesia kan sangat luas. Nah, itu kita jualnya di Surabaya, kita bisa menjangkau gitu, dijangkau yang seperti di timur. Sekian dari saya. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman. Semoga ilmu yang saya sampaikan semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.